10:30 nanti. Jadi buat yang mungkin mau nanya-nanya, boleh banget silahkan kirimkan melalui WhatsApp di 081 225 225 949 atau melalui WhatsApp satunya di 081 575 800 949 ya. Dan pagi ini sabar hamanjanya walaupun tanggalnya merah kita nggak libur. Kita tetap hadir menemani Anda, Good Family, cie, cie. Segitu cintanya loh sama Good Family. Ya, saya sapa terlebih dahulu ya. Kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih bersama dengan Bu Elis. Selamat pagi, Bu. Iya, iya. Pagi, shalom semuanya. Shalom Ibu, apa kabar Ibu? Kabarnya luar biasa, dahsyat. Ya, masih di Kota Semarang? Oh, masih. Kalau nggak ada acara kemarin ya udah kabur. Padahal harusnya keluar kota ya, Bu. Iya, Ya, memang harus ada di Kota Semarang buat menemani. menemani ningrum. Iya, bener. Ini kalau nggak ada sabar aja nih sendirian loh beneran. Iya, makanya aku setia menemanimu kok. Sih, walaupun tanggal merah, walaupun apapun yang Nggak terjadi. apa-apa, ningrum. Buat kita nggak ada tanggal merah, ningrum biru Iya terus. betul, biru terus semuanya kan. Mau mau ada yang ini gitu ya, pokoknya kita tetap ada di sini gitu. Pemilu aja kita tetap siaran gitu kan. Nah, buat yang mungkin lagi ya lagi dengerin kita gitu ya, lagi ada di Kota Semarang. Apa sih ini? Nah, ini ada Saber Hamenja namanya. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Jadi yang mau nanya-nanya apapun itu gitu ya, silakan. Nanti kita akan jawab pertanyaan. Ya panjang loh waktunya sampai kira-kira 10:30. Dari pagi sih kayaknya ada yang SMS, WhatsApp gitu ya. Dan kita akan jawab pertanyaan ini spesial buat Anda. Jadi kalau yang mau nanya-nanya, ayo dong nanya. Oh iya, saya mau sapa Pak Unang. Katanya minta disapa. Oh iya, Pak Unang minta disapa. Pak Unang sama Bu In ya, yang akhirnya bisa ngelihat Ningrum gitu. Oke, terima Selamat kasih. pagi Pak Unang, selamat pagi Bu Indra. Nah, tapi hari ini libur nggak sih Bu? Doanya Bu? Nggak ya? Oh enggak, Tetap ya? Oke, doanya nggak libur dong. nggak ada tanggal merah sama kan? Oke, Bu ini ada WhatsApp. Sebetulnya ini ketinggalan dari minggu lalu sih, kelewatan satu WhatsApp. Ini nanyanya gini, selamat pagi Bu. Pagi. Saya mau bertanya, menurut saya itu sudah mengampuni dan memaafkan orang. Namun, saya sulit melupakan kejadian di saat orang itu melukai hati saya. Nah, menurut Ibu, apakah saya benar-benar telah mengampuni orang tersebut, Bu? Terima kasih. Gini, kalau lupa itu nggak akan bisa lupa karena kita nggak pikun dan kita tidak amnesia. Hmm, Ya, kita nggak ngalami demensia, jadi ingat itu pasti. itu pasti. Tapi perkara mengampuni itu tanyanya di hati. Ketika mendengar nama orang yang menyakiti Anda disebut, apakah hati Anda mulai panas lagi? Apakah tiba-tiba Anda menggebu-gebu lagi menceritakan kesalahan dan perlakuan orang itu kepada Anda? Anda menceritakannya dengan menggebu-gebu, Hmm, berkobar-kobar, menyala-nyala. Nah, itu namanya berarti berita yang Anda dengar itu hanya sebagai alat untuk melihat bahwa hati Anda belum clear. Tapi hmm, ketika Anda teringat dengan peristiwa itu, mendengar orang menceritakan kesalahan orang tersebut, orang mulai ngerasani orang di situ, kalau Anda diam dan Anda lerem hatinya, berarti itu Anda sudah benar mengampuni. Ya, hmm, hmm, kalau enggak berjuang, buka mulut, bilang enggak iblis dalam nama Yesus, aku sudah mengampuni orang itu. hmm, Memang kesalahan orang itu banyak, tapi aku mengambil keputusan
dalam nama Yesus aku sudah mengampuni orang itu. Iya. Terus cabut semua kemarahan, kejengkelan, sakit hati, kebencian yang ada dalam hatiku terhadap orang sebut namanya, aku cabut keluar dari hatiku, dari pikiranku, dari memoriku, dari alam mimpiku, dan dari alam bawah sadarku. Darah Yesus sucikan aku. Itu diulang terus sampai satu kali Anda mendengar cerita, bahkan ketemu, bahkan bertatap muka, bahkan ngobrol sama orang itu, Anda udah nggak marah lagi. Nah itu baru berarti pengampunan Anda udah clear, tuntas. Mm. Begitu. Iya, Moga ini menjawab. ini yang seringkali menjadi apa ya, keliru gitu ya Bu. Orang seringkali menyamakan mengampuni itu sama dengan melupakan. Iya, Padahal sebetulnya kalau lupa kan kita bukan orang yang kemudian kehilangan ingatan dan lain sebagainya, ya nggak bisa iya, lupa gitu ya. iya, Nah itu yang eh, orang seringkali lo, tapi saya tuh nggak bisa lupa dengan kejadiannya. Ya yang menyuruh untuk melupakan siapa gitu. Bisa saja itu kita tetap teringat, tapi sudah nggak ada lagi perasaan apapun di hati, ya sudah gitu kan. ya. Nah, Kalau orang kita lupa kan kita tidak bisa menceritakan. Ya tuh, kan? Karena padahal kita ini punya tugas dipanggil Tuhan untuk menceritakan perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kita keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi pasti ceritanya ingat. ya malah justru itu menjadi sebuah pengalaman sebetulnya. Jadi jangan eh, kalau lupa gimana itu bisa menjadi sebuah pengalaman buat kita gitu ya. Itu yang cuman memang seringkali orang mengidentikan bahwa mengampuni itu sama dengan melupakan, padahal tidak gitu ya. Tidak sama dengan melupakan. Kalau lupa tapi ternyata masih ada rasa-rasa belum mengampuni, ya sama aja gitu sebetulnya. Oke. Ya, yang mungkin mau tanya silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Ini tadi kalau yang tanya tadi semoga menjawab pertanyaannya ya. Kalau mungkin masih belum jelas silahkan bisa kirimkan WhatsApp lagi. Saya minta maaf karena ini kelewatan minggu lalu gitu ya. Ketika setelah selesai kita buka-buka, loh ternyata ada WhatsApp ini. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu. Kadang saya suka jengkel dan marah dengan suami, tapi tidak bisa meluapkannya. Dan selalu saya pendam sendiri. Apakah ini salah, Bu? Lalu harus bagaimana? Kalau ditanya apakah ini salah, kesalahan pasti yang nanggung akibat Anda sendiri. Nggak bisa meluapkan kejengkelan sama suami, masuk kamar mandi, teriak di kamar mandi. Kalau enggak di kamar tutup pakai mulutnya pakai bantal. Yang penting jangan disimpan di dada. Kalau kejengkelan disimpan di dada itu nanti lama-lama nimbulin penyakit kanker. Hmm. Nggak bisa, itu menimbulin banyak penyakit nanti. Jadi ngomong aja sendiri di kamar mandi. Enggak, dalam nama Yesus aku ngampunin suamiku. Emang suamiku kayak begitu. Tapi aku tahu kok dia nggak ngerti dengan apa yang dia katakan dan dia lakukan. Terus berusaha untuk menenangkan jiwa kita, kemudian perintahkan jiwa kita tenang. Lepaskan pengampunan dan kejengkelan. Lepasin kemarahan, kejengkelan, itu harus dicabut keluar dari hati kita. Karena itu nanti akan jadi bom waktu. Kalau didiemin, nanti satu kali kena omongan atau perlakuan suami kecil, itu kan pasti akan beludak. Meledak itu nanti akan jadi, wah nggak karu-karuan. Jadi daripada disimpan di muka jelek, jadi gelap, cembetut, mendingan jengkelnya diluapin, dibantal aja, teriak keras, ngomong, gitu. Ya, bangun, selamatkan jiwa Anda. Yang buat kita jengkel, yang buat kita protes, yang buat kita marah, itu kan jiwa kita sebetulnya. Nah, selamatkan jiwa kita dengan mulut mengaku, hati percaya. Itu aja, firman Tuhannya dikeluarin. Oke, cukup menjawab? Ya, ya. Semoga cukup menjawab tadi pertanyaan gitu ya, bahwa
yang betul ya tadi buka mulutnya, ampuni gitu kan, luapkan kejengkelannya dengan memperkatakan mengampuni gitu bahwa aku mengampuni suamiku, bahwa diperkatakan justru diperkatakan kata-kata berkat gitu ya Bu ya. Ya, Berkatakan kata-kata berkat karena seringkali orang kalau jengkel itu pengennya ngomong sesuatu yang nggak baik gitu kan. iya. Tapi itu omongin firman aja. Aku Mm-mm. percaya Tuhan menyertai aku. Tuhan dengar apa yang telingaku dengar. Tuhan Mm-mm. mendengar apa yang dikatakan suamiku terhadap aku. Tapi aku tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi aku akan mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Sebab aku tahu bukan aku tapi Tuhan yang akan berperang gantikan aku. Tuhan yang akan menjadi pembelaku. Satu kali suamiku pasti akan mengerti bahwa yang sebenarnya begini, begini, begini. Nah itu diperkatakan begitu. Ya. Jadi mulut kita itu bukan memperkatakan kutuk, tapi justru memperkatakan berkat. Yes, betul. Kalau lagi jengkel ngomong, nanti yang keluar kutuk. Kalau Mm-mm. sampai ada apa-apa dengan suamimu, yang rugi kamu sendiri juga kan. Betul, Ada betul. orang yang bilang tahu rasa lu nanti ya kalau kamu udah kakinya putul jantungmu. Nah kalau sudah kakinya suaminya putul jantungnya gemeteran yang rugi ya suami kita sendiri sebagai istri. Jadi Ya. jangan keluarin kutuk, tapi tetap harus memberkati, ya. Jadi perkatakan berkat aja dari mulut kita. Nah, ini yang harus harus bisa kita sadar ya. Jadi tetap fokus, jangan gagal fokus di saat situasi seperti ini gitu kan. Kadang karena Yes, emosi, karena amarah kita jadi gagal fokus gitu kan. Terus ya. perkataannya nggak terkontrol lah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dikendalikan sebetulnya di situnya gitu. Iya, saya ingat satu kali saudara saya marah sama anaknya, dia berkata gini, pecah ndok siji gak popo, kelangan anak siji rak popo. Dia lagi ngomong gitu, nggak sampai 5 menit anaknya ditabrak truk di depan pintu rumah. Dia nangis kayak begitu. Terus saya ingetin nggak usah nangis. Itu kan akibat perkataan mulutmu. Amsal 18:21 mati dan hidup dikuasai lidah. Barang Ya. siapa mengembangkan dia makan buahnya. Ya kan? Dan bilangan 14:28 bilang, apa seperti apa yang kamu katakan di hadapanku itu yang akan aku lakukan. Maka kalau saya waktu kecil, nenekku sukanya ngomong gini, no, nak ngomong hati-hati engko nak ono setan lewat ndak kedaden tenan. Nah itu nasihat nenek saya yang belum kenal Yesus dulu gitu. Nggak boleh ngomong sembarangan, takut nanti kalau ada setan lewat, perkataan itu yang kerjain setan. Nah, ini loh yang harus kita kendalikan gitu ya. Em, Perkataan kita jadi jangan menjadi kutuk, tetapi perkataan kita itu justru jadi berkat gitu ya. Perkataan yang diperkatakan itu kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Nah, seringkali kita tuh kalau udah emosi, udah marah, nah lupa yang diomongin, terus kemudian adalah kata-kata kutuk. Nah, kalau terjadi beneran kita kaget malah justru. Kok terjadi sih? Nah, makanya kalau me- memperkatakan sesuatu itu harus harus apa ya? Sadar gitu loh. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang mungkin terlepas kita nggak sadar gitu ya, secara tidak sadar kita ngomong itu berarti kitanya yang nggak bisa menguasai lidah tadi kan kalau di Amsal dikatakan Hidup dikuasai. dan mati dikuasai lidah. Betul, hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, kalau lidah kita ngomong sendiri nggak mungkin berarti kita tuh sendiri yang nggak ngontrol gitu ya Bu ya. Iya. Tuh. Jadi yuk mulai memikirkan. Ini di dalam Roma itu juga ada dikatakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu berkatilah dan jangan mengutuk. Tuh bayangin, jangan mengutuk. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kadang-kadang memang itu ya, kalau emosi, lah gimana lagi emosi? Nah justru
kita belajar untuk itu tadi menguasai lidah dan perkataan. Ganti dengan kata-kata berkat. Kata-kata berkatnya dari mana? Ya balik lagi seperti pertama kita ngobrol sama Bu Elis, baca firman biar kita tahu kata-kata berkat itu dari mana gitu ya, Bu. Ya, Ningrum. Nah, oke, silakan yang mau nanya-nanya di 081225225949 atau 081575800949. 081575800949 atau 081225225949. Ini apa semuanya lagi makan ketupat sama opor ya? Ngiler nih Ningrum, pengen ya. Nah, sempat nih tuh langsung pagi-pagi berangkat ke studio. Habis ini nanti ada yang kirimin kamu Ningrum. Amin. Yang mau ngirimin ke studionya Good News nih sampai jam 1 ya di studio. Promo nih ya. Dan habis ya, ini WhatsApp-nya sepi, mungkin semuanya lagi. Justru kalau WhatsApp sepi begini tuh kita berpikirnya bersyukurnya gini, oh semua orang itu sudah tahu jawabannya, semua orang itu sudah melakukan baca firman, jadi Roh Kudus sudah langsung ingatkan gitu kali ya Bu ya. Ningrum, Ya kamu udah Bu. harus ingat banyak yang pembantunya pulang desa. Oh iya, Ya betul. kan, mesti kerja sendiri. Mungkin dengerin kita ngobrol, Tapi nggak tapi sempat sambil kirim. ngepel, bersih-bersih sambil masak. Ya Iya. nggak bisa bertanya lah, Ningrum. Oh iya, yang mungkin memang harus melakukan banyak hal di rumah karena tadi ya ART-nya baru mudik, ART-nya baru berlebaran. Semangat, Anda tidak sendirian. Saya juga begitu. Tapi memang, tapi jalanan tadi waktu Ningrum ke studio tuh sepi banget. Beneran mungkin semua orang lagi pada sibuk gitu ya, nggak ada yang keluar. Mungkin nanti siang baru rame. Hmm. Tapi sekali lagi ya, mari menikmati hari ini dan selamat berlibur lah gitu ya. Liburnya panjang soalnya. Bu, Ya. eh, ini ini tadi kan kita ngomong tentang jengkel, marah, emosi gitu ya. Tadi yang sebelumnya juga gitu, mengampuni dan lain sebagainya. Eh, pernah ada orang yang nanya sama saya sih Bu gitu ya. Sebetulnya kita tuh boleh marah nggak sih Ningrum gitu ya. Dan Ningrum mikir Tuhan Yesus tuh juga pernah marah kan? Berarti sebenarnya kita Iya. boleh marah ya Bu. Nah, waktu itu Ningrum jawabnya ya gitu, Tuhan Yesus itu juga pernah marah gitu ya. Ya boleh marah, tapi nggak boleh, yang nggak boleh itu yang masuk sampai ke hati gitu atau seperti apa sih Bu? Bukan masuk ke hati. Marah itu bisa marah. Kalau benar orang kerja nggak benar kan kita bisa marah, ya Hmm, kan? hmm, Tapi jangan berbuat dosa. hmm, Berhenti marah kalau yang sudah meluap-luap itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya nih kita lagi mendisiplin anak, hmm, dia nggak tertib, pasti kita ngomelin kan, kita marah kan. Tapi ya sudah, tapi jangan sampai terus mulut kita berlarut-larut malah keluarnya kutuk. Mazmur 37, Mazmur 37 ayat yang ke coba 7 atau 8. Mazmur 37 ayat yang ketujuh. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan 8. Oh ya, ya, terus. dan nantikanlah dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8, Terus berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tuh lihat, Mm-mm. marah itu hanya akan berakibat ujungnya kejahatan. Jahat ketika mulut kita sudah mulai mengutuk, Mm. nyepatani orang. Saya pernah itu yang dulu saya pernah ceritakan.
Saya naik becak, saya sudah deal harga, sampai di tempat dia mau, dia minta rakyat ngasih uang. Dulu zaman saya bisa mulai jahat, saya marah, dan saya jahat. Saya bilang, ya pakai, kasih nih uang, tapi gak selamat kue, gitu loh. Itu jahatnya di situ karena keluar kutuk. Maka jangan marah, karena itu hanya akan membuat kejahatan akhirnya. Ya. Tadi ya, jadi marah ya nggak apa-apa marah, tapi kalau kita bisa mengendalikan amarah itu jangan sampai jadi kejahatan gitu ya. Tapi sering kali Ya. kalau marah itu malah justru jadi jahat. Iya, Baik itu kita terus jadi apa sih? Ya itu tadi kalimat-kalimatnya berubah jadi kutuk, bukan kalimat-kalimat berkat. Terus keluar kalimat-kalimat yang nggak baik misalnya gitu ya. Ya itu tadi kutuk tadi gitu kan. Jadi kalau marah ya boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai jadi jahat. Cuman masalahnya batasnya tipis ya, Bu, antara marah ini ya. dengan Nah, itu yang tahu di situ itu pegang peranan pentingnya Roh Kudus itu dia yang akan stop kita. hmm, Stop, mm-mm, berhenti marah. mm-mm, mm-mm. Betul. Dan perlunya kita saling mengingatkan, anggota keluarga saling mengingatkan. Satu kali saya lagi jengkel sama salah satu anak saya yang sudah nikah dan sudah pergi keluar kota gitu ya tinggalnya. Saya lagi ngomel nih, lagi ngomongin tentang dia ngomel gitu, tiba-tiba anak saya yang lain, "Mami, berhenti marah." Gitu loh. Wih, saya kaget. Nah, saya bersyukur anak-anak saya itu berani ngingetin saya. Terus Mm, ketika saya diingetin dia, saya nggak marah. Thank you, saya bilang thank you, thank you. Kamu mm. ngingetin mami. Nah, saya bersyukur anak saya semua saya latih untuk ayo kita harus saling mengingatkan. Karena Ya, kita ini ya. bukan superwoman ya, bukan superman ya, Betul, betul, yang nggak betul. bisa nggak bisa nggak bisa berbuat salah. Kita masih kans untuk berbuat salah itu banyak sekali. Tapi kalau kita boleh saling mengingatkan, itu indah sekali. Mm. Ya, jadi pentingnya karena kadang-kadang Roh Kudus ingatkan gitu ya bahwa stop marah gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa ngayal juga loh mengabaikan itu gitu kan. Karena kita Nah, masih masih emosi, kita masih pengen meluapkan emosinya dengan ngomel-ngomel gitu kan. Nah, padahal dulu ya kita pernah bahas ngomel itu dosa loh. iya. Maka itu sebetulnya keberanian percaya kita sama Tuhan gimana. Kalau dia Tuhan ya kita tunduk, Mm-mm, berhenti. Nggak mm-mm, malah ngomel bantah Tuhan. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya. Hmm. Ini loh bagaimana kita berani percaya sama Tuhan, tunduk pada eh, kedaulatan dan rencananya Tuhan. Dan Gitu. yang paling hebat itu arti sabat itu seperti itu. Mm-mm, Sabat itu berhenti dari semua kegiatan. mm-mm. Ada banyak orang merasa sabat ke gereja, tiap Ya, hari minggu ke gereja, ya. misalnya gitu. Tapi dalam pengertian yang sesungguhnya sabat itu adalah Tuhan berdaulat menghentikan aktivitas kita. Contoh, lagi marah nih, tiba-tiba Tuhan bilang stop. Nah, ketika kita berani stop, berhenti seketika, wih itu sabat beneran tuh. Mm, Dibandingin pergi gereja tiap hari, tapi ketika Tuhan bilang menghentikan, lagi belanja emosi nih, kerasukan roh belanja ini, lagi asik belanja. Tiba-tiba Roh Kudus bilang stop, berani nggak stop, nggak belanja lagi, tinggalin barangnya pulang. Itu sahabatnya keren banget itu. ya, ya. Atau malah justru kita ngomongnya, aduh Tuhan mumpung promo nih, mumpung diskon.
bentar lagi ya Tuhan gitu, nawar gitu ya. Wah ini nih, berani nggak? Yuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Orang seringkali ngomongin sabat itu hanya tentang sabat itu tidak Hari bekerja, Minggu ibadah. ya tidak bekerja, kemudian berangkat ke gereja beribadah gitu ya. Tapi lupa bahwa eh, Tuhan itu berdaulat untuk menghentikan kegiatan kita pada saat mungkin ini harus stop saat itu juga. Nah, berani nggak kita mengatakan iya Tuhan? Cuman memang ini kepekaan kita gitu ya Bu. Gini Bu, ini juga sering kali ditanyakan, bagaimana melatih kepekaan kita terhadap semacam ini gitu ya. Ketika Roh Kudus mengatakan stop, selesai gitu ya. Eh, untuk kita terus langsung celing dengar iya. Itu gimana Bu? Yaitu makanya latihan. Hmm. Latihan. Ibadah itu harus dilatih. Hmm. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 7. Coba baca pelan-pelan. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng Benar. nenek. Ya, oke. 8. Latih, Ibadah. ini 7. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihlah dirimu Beribadah. beribadah. Terus Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna berguna dalam segala hal. dalam segala hal. Terus Karena mengandung janji karena mengandung janji. baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ibadah itu mesti dilatih. Karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Banyak orang nggak mau melatih ibadah tuh di mana? Di mana-mana. Kapan latihannya? 1 hari 24 jam. Itu latihannya. Mau di mana? Di kantor, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di perkumpulan. Itu latihan ibadah. Karena mengandung janji Tuhan. Bukan untuk hidup yang sekarang, tapi juga hidup yang akan datang. Terus, dikit lagi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Hmm. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan Berjerih payah dan berjuang berjuang. karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi ibadah perlu jerih payah dan perjuangan. Sekarang coba, kita mau marah ini. Kita nggak salah dimaki orang. Maunya marah ini. Tapi kita ini harus berjuang loh nahan emosi kita untuk tidak marah. Kita berjerih payah loh untuk kita gimana caranya mengendalikan emosi kita. Loh ini penuh perjuangan loh ibadah ini loh. Latihan ibadah ini penuh dengan jerih payah dan perjuangan. Satu kali saya lagi lihat suami saya lagi marahin pembantu saya. Saya tegur, saya bilang gini sama suami saya, sudahlah yang dia salah ya sudah. Nggak taunya dia berhenti marah sama pembantu saya, berbalik dia marah sama saya. Waduh hati saya udah jengkel. Loh kok malah jadi aku ini yang dimaki sama dia. Gitu kan. Saya udah mau marah ini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang stop, jangan marah. Tadi suamimu marah sama siapa? Sama pembantuku Tuhan. Sekarang kenapa bisa marah sama kamu? Karena saya negur dia. Saya dapat Amsal 19 ayat 26. Ini keren banget itu.
Siapa yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain seperti menarik telinga anjing yang lagi berlari. Coba bener nggak Amsal 19 20 26 apa 27 ya? Aduh, Amsal 19 bentar Bu. Bukan Bu. 17, Amsal 17 kah? Amsal 17. Amsal 17 ayat 26? Bukan. Coba cari no. Siapa atau kebalik ya? bentar. Cari telinga anjing yang sedang berlari atau terlibat dalam pertengkaran orang. 26 ayat 17. Makanya saya ingat-ingat kelihatannya kebalik nih. Oh ya. Amsal 26 ayat 17. 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Tuh lihat, jadi kalau bayangin ya, ada anjing yang lagi lewat, telinganya tarikin, nanti kan kamu dicatek, digigit sama dia. Itu orang yang mengikuti pertengkaran orang lain tuh seperti itu. Makanya kalau ada orang berantem jangan ikut-ikut, mendingan minggir. Kalau enggak nanti kita yang kena. Ya, ini loh, Roh Kudus tuh tepat banget mengingatkannya akan menjadi seperti itu gitu ya. Tadi Iya. hanya dilatih, ya latihan gitu, latihan ibadah. Kadang orang membayangkan atau mengertinya bahwa ibadah itu hanya datang ke gereja, terus duduk, pujian, dengar firman itu ibadah. Keluar dari ruang gereja itu selesai ibadahnya. Padahal sebetulnya pada saat kita hari-hari gitu ya, kita sedang melakukan sesuatu, kita bertemu dengan orang lain itu ibadah. Kita sedang Iya. itu gitu kan. Orang kan, oh ibadah itu hanya di gereja. Padahal bukan seperti itu ya, Gus Sally. Jadi kalau hari ini memang Anda sedang berlatih harus menahan tadi ya emosi, marah, ya. Latih Ini kan untuk pembantunya pada pulang, kerjaan banyak. Kecenderungan untuk marah banyak sekali. peluang untuk ngomel-ngomel banyak Iya. karena capek, karena badannya lelah, tapi kerjaan nggak selesai-selesai terus ngomel. Yes. Tuh. Ini tuh apa ya, Good News Family mungkin kalau dengerin kita gitu ya, wah Ningrum ngomong kayak gini, ini tuh seperti pedang bermata dua nembus ke saya juga soalnya. Kalau lagi mau ngomel keinget, oh iya ngomel, capek, terus banyak sih banyak yang harus dilakukan. Nah hal-hal begini tuh memang mengingatkan kita gitu ya, manusia itu memang eh kecenderungannya adalah seringkali nggak tahu lupa atau melupakan gitu ya. Jadi setiap kali kita butuh di-refresh lagi, diingatkan lagi semacam ini gitu ya Bu, cerita-cerita kita, Iya. ngobrolnya kita itu benar-benar mengingatkan gitu, oh iya ya, harusnya seperti ini ya. Oh iya ya, harusnya begini ya. Nah, jadi kalau buat Anda mungkin, oh itu eh bukan buat saya, bukan buat orang lain, ya nggak apa-apa buat orang lain. Tapi kalau saya mengakui ini buat saya. Itu juga Ini buat saya. betul. Ini buat saya. Ya. Karena memang ya itu tadi, makanya saya sering ngomong sama Bu, Bu wanita gitu ya. Kalau saya sih mengakui betul gitu ya. Saya sering banget ngomel soalnya. Tapi sekali lagi dilatih ya, dilatih. Kalau dulu marah ngomelnya bisa sampai kemana-mana gitu ya. Hari ini kalau Roh Kudus bilang diam, ya udah selesai. Karena kan kita nggak bisa langsung 100% berubah gitu juga kan belum tentu juga. Karena tadi sekali lagi latihan ya Bu. Kadang-kadang dihentikan itu karena kita sombong, nggak mau Hmm, berhenti loh. ya. Wah, takut dipikir kalah, Mm-mm. takut dipikir kita ini nggak berdaya. Iya. Jadi disuruh berhenti pun kita nekat tetap diterjang. Itu Mm-mm. kesombongan. Ya. Itu kesombongan kita yang langsung muncul tuh.
Ya kan kalau belum menghabiskan kata-kata kita rasane ora plong. Nah, itu sombong. Ya, betul. Rasanya tuh kalau nggak ngomong, wah, ini tuh kepalanya panas gitu ya. Mau meledak itu kepala. Padahal Darah sebetulnya, sudah sampai di bun-bunan mau meledak. nah, pernahkah Anda mengalami seperti itu, Gus Zawli? Jujur kalau saya iya, kalau saya Sering, udah mau marah gitu ya, itu sering, rasanya udah di kepala gitu. sering. Hmm. Nah, kalau udah seperti itu ya tadi gitu ya, masuk kamar, terus perkatakan berkat aja, kalimat-kalimat yang berkati, jangan kalimat-kalimat kutuk gitu ya. Saya nggak masuk kamar mandi nih Rum, ngomelnya di mobil nih Rum. Dia nyetir saya di sebelah, diomelin terus. Saya harus berjuang itu, saya harus berjuang. Saya tutup mulut saya pakai sapu tangan sama tangan saya tarik nafas panjang. Saya keluarkan perkataan dalam nama Yesus aku ngampuni suamiku Tuhan. Aku ngampuni suamiku. Saya sampai ngomong berkali-kali, hati saya mulai redam. Saya bilang, iya ampuni saya Tuhan. Terus saya minta ampun dengan diri saya sendiri. Ya, kenapa tadi aku ampuni Tuhan karena aku tadi ikut-ikut dalam pertengkaran. Ampuni aku. Hmm, hmm. Ya udah, aku nggak punya hak negur suamiku. Udah diem, tak diemin. Sampai Iya. di tempat persekutuan saya sudah khotbah, ketemu orang hai, masuk mobil, aku pikir udah selesai. Nggak tahu session kedua mulai lagi, pinter khotbah, pinter soning ngomong, reso ngelakoni, waduh. Uh, Latihan ibadah ini seringkali kita memang dibenturkan dengan ego, dibenturkan dengan kita merasa kita tidak dihargai gitu ya Bu ya, harga dirinya. Nah, sesi-sesi seperti ini tuh memang sekali lagi ini latihan banget gitu ya. Latihan banget untuk kita bisa nggak kita tetap tetap percaya kepada rencananya Tuhan gitu ya, percaya ya, kepada kedaulatannya Tuhan gitu kan. percaya nggak kalau Allah itu menyertai kita, Immanuel? Kalau percaya, ya udah apa yang telinga kita dengar Tuhan dengar, apa yang orang perbuat dengan hidup kita Tuhan ngelihat. Nah nanti Tuhan yang bales sendiri buat kita. Iya, betul, betul. Ini memang latihannya kita buat kita percaya kepada jalannya Tuhan, percaya bahwa kedaulatannya Tuhan, percaya bahwa em, ya, apa yang sudah Tuhan firmankan itu benar, gitu ya. Apa yang sudah Tuhan katakan itu benar dan kita tinggal menjalaninya. Cuman seringkali memang ya di dagingnya kita tuh nggak enak. Makanya seringkali kita katakan pikul salib, sangkal diri, Sangkal diri. pikul salib, ya itu. Ya, itulah. Ayo, yang mau WhatsApp, masa ningrum terus ya ngobrol nih? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih nih Rum. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Kesempatan buat kamu konseling. Betul, Dik. Saya yang konseling. Nah, kalau kalau saya yang nanya terus kan saya yang konseling. Kalau buat Anda yang mau konseling boleh. Sekarang Iya. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kalau mau ketemu langsung dengan Bu Elis itu susah soalnya jadwalnya padat. Nanti nah masuk daftar janjian tapi nanti panjang gitu ya sampai sampai next month gitu atau bulan depan. Tapi sekali lagi kalau yang mau tanya boleh loh 081. Oh, telepon boleh juga di 024 84 55 949 atau 081 225 225 949 itu melalui WhatsApp call. Kalau melalui telepon kita di 024 84 55 949. Kalau mau WhatsApp di 081 575 800 949. Ini ada yang WhatsApp, kita jawab terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mempercayai bahwa rencana Tuhan baik? Makasih. Bagaimana kita bisa tetap mempercayai bahwa rencana Tuhan baik?
Ya. Ya Anda harus kenal Tuhan. Harus kenal Tuhan beneran. Bahwa Tuhan kita tuh baik. Ya. Dalam dirinya tidak ada kejahatan. Ketika Anda dan saya percaya Tuhan itu baik, nggak mungkin dia punya rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Ya udah, dari situ kita baru bisa percaya bahwa tidak ada satupun peristiwa terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, akhirnya itu hanya mendatangkan kebaikan buat kita. Yaitu memang mesti belajar, balik lagi belajar. Saya dimaki-maki orang, saya difitnah orang. Woi, saya di depan orang banyak itu, saya dimaki-maki orang. Saya cuma diem. Saya hanya ngucap syukur, komat kamit ngucap syukur. Saya cuma gitu. Dan saya ngelihat loh bagaimana Tuhan berperang gantikan saya loh. Itu saya ngelihat. Bisa tiba-tiba ada orang muncul belain saya. Itu selalu ada aja. Nanti kadang-kadang ada orang yang mau ngerjain saya, dia mau pegang tangan saya, maksudnya dia mau ngerjain saya nih. Ternyata saya kan nggak tahu itu orang itu tiba-tiba terlempar 2 meter, geblak sendiri. Lah saya kan kaget. Kenapa orang ini tiba-tiba terpelanting, jatuh gitu kan. Terus ketika saya doain dia, karena dia jatuh rebah di lantai, saya doain dia. Ketika sadar dia nangis, dia minta ampun. Baru saya tahu bahwa ternyata dia tadi mau pegang tangan saya, mau banting saya mungkin atau mau ngapain saya nggak ngerti. Dia bilang, Bu, maafin, ampuni saya Bu, saya berdosa. Tadi sebetulnya saya mau ngerjain Ibu. Lah kadang-kadang kan nggak ngerti nih Rum. Tapi di situ saya tetap percaya bahwa Tuhan itu rancangannya dalam hidup saya baik. Ini yang saya sudah lewati loh ya. Dari proses demi proses kehidupan, saya ngelihat semua Tuhan kerjakan. Tuhan yang mengerjakan lewat orang-orang di sekitar saya, hanya membuat saya menjadi seorang perempuan yang tegar. Saya bukan perempuan yang cengeng. Seandainya dulu aku diperlakukan kayak anak mami, mungkin hari ini aku nggak sanggup jalani hidup. Tapi ternyata Tuhan mempersiapkan saya dari kecil. Hidup saya struggle dari kecil. Penuh dengan tantangan. Nah, tapi ternyata itu Tuhan. Sehingga ketika saya buta pun saya nggak nangis. Saya nggak cengeng. Saya tidak meratapi kebutaan saya. Tapi saya bisa mensyukuri dan ternyata ketika saya jalani, toh saya tetap melihat betapa baiknya Tuhan. Ya. Ya kan? Mesti percaya. Dan itu belajar pelan-pelan, step by step, belajar. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Pokoknya tanamkan di otak kita, Tuhan baik, ya Tuhan baik. Udah. Jangan lupa tetap baca firman, katakan, renungkan, katakan dan lakukan gitu ya. Karena bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak baca firman. Di dalam firman itu kita bisa mengenal Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatannya ya Bu. Iya. Dan itu yang akan terus menguatkan kita juga. Pak Eko DJ, selamat pagi. Pak Eko DJ ini baru dengerin kita. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pak Eko DJ ini mohon dukung doa ya untuk retret di SMK Bagimu Negeriku dimulai pagi ini sampai besok. Biar kiranya Tuhan berkenan campur tangan melawat. Amin, amin. Oh, iya, iya. Ya, selamat Sukses. melayani ya Pak Eko DJ. Tuhan menyertai Bapak, sukses. Ya, Tuhan menyertai. Wow, ini 2 hari yang luar biasa juga nih. Ternyata banyak yang nggak libur ya, karena ada banyak acara juga. Betul ya Bu? Iya, iya. Memanfaatkan waktu liburnya untuk pelayanan luar biasa Pak Eko. Dan timnya juga keren. Hari-hari Kok masih ini, bisa dengerin kita ya di room? Dia pada iya lagi betul. outbound itu. Lagi traffic itu. Tapi Pak Eko DJ tuh selalu dengerin kita loh Bu. Oh, puji Tuhan.
beberapa kali menyapa, lagi dengerin kata beliau. Iya, jadi menyempatkan waktu untuk mendengarkan luar biasa nih. Padahal ada di sana ya lagi outbound dengan kesibukan pelayanan juga. Wow, keren. Ini loh, ada apa ya, kayak kayak melayani seperti ini nih mengorbankan banyak hal gitu ya, tetapi ternyata memang ketika dilalui dan dilakukan dengan tadi, sukacita melihat pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu juga akan terasa begitu menyenangkan ya, Bu, ya? Iya. Mhm mhm. Walaupun mungkin harusnya bisa liburan, tapi bisa tetap melayani itu luar biasa juga loh. Heeh. Seperti kita harusnya libur, tapi kita tetap tetap nemenin. Tapi senang loh kalau, ini sambil ada yang, WhatsApp juga, saya juga bahagia kalau ada yang WhatsApp. Oh, ada yang telepon, Bu, kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Iya Assalamualaikum, iya, silakan Bapak. dari Stefanus. Iya, Pagi Bu Elis. Pagi, Pak. Bu, saya mau tanya, orang Kristen itu mhm. boleh setelah cerai boleh nikah lagi nggak? Gimana, Pak? Setelah cerai, boleh Mhm. nikah lagi nggak? Iya, Itu? ya. Bu, saya kan dulu yang nuntut cerai kan istri. Mhm, Ya. Saya minta maaf, saya minta sudah minta itu ikut pria sejati, mhm. tapi dia nggak mau dan dikabulkan cerainya. Itu boleh nikah lagi nggak Bu Elis? Terima kasih Bu. Pagi. Pagi, Pak. Oke. Gimana ini, Bu? Yang terakhir, kenapa belum hilang Oh, istrinya yang cerai, dia sudah minta maaf, tapi ya, istrinya jadi tetap minta cerai. Terus, betul. Jadi istrinya meminta cerai, terus Pak Stefanus ini sudah meminta minta, maaf, sudah minta istilahnya rekonsiliasi seperti itu, tetapi istrinya tetap minta cerai dan kemudian akhirnya mereka bercerai. terus istrinya nikah lagi nggak? Oh, belum belum di ini sih nggak menyampaikan Ibu. Yang pertanyaannya adalah beliau ini Pak Stefanus ini boleh nikah lagi enggak? Kalau nurutin dari Alkitab, sebetulnya kalau cerai itu merupakan solusi yang terbaik, ya harusnya nggak usah nikah lagi. Makanya yang saya tanya tuh istrinya nikah lagi nggak? Karena yang minta minta cerai kan istrinya tuh. Iya. Kalau Pak Stefanus, ya tetap kalau nurut Lukas 16, Lukas 16 Lukas 16. ayat berapa ya? 15 atau 18 yang terakhir, Ningrum, coba. Lukas 18. 18 ya. Ya. Setiap Ya. orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Terus, Udah selesai Bu, satu ayat. oke. Jadi gini, menceraikan atau diceraikan kalau menikah lagi itu dianggap berzina loh. Hmm. Menceraikan, tadi kan di situ bilang kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya, Lalu kawin dengan perempuan. lalu kawin lagi dengan perempuan lain, dia berzina. Ya, Ya. ya. Tetapi orang yang menikah dengan orang yang diceraikan Mm-mm. itu juga sama juga berzina. Hmm. Lukas 16, 18. Ya. Ini tadi Pak Stefano tidak jelas sih kalau istrinya mantan istrinya itu menikah lagi atau tidak. Terus pertanyaannya tadi kan si bapak ini boleh menikah lagi atau tidak gitu ya. Kalau kita ngikutin di dalam Lukas 16 ayat 16, 18 ya enggak. 8, enggak, tidak diizinkan menikah lagi. Mm-mm.
Makanya kalau misalnya seseorang menuntut cerai atau mau minta cerai harus paham konsekuensi Lukas 16 ayat 18 ini terlebih dahulu sebetulnya. Betul. Ya, kalau dia sudah menganggap cerai itu solusi, Mm-mm. ya dia harus konsekuen. Ya nggak usah nikah lagi. Tapi Ya, ada banyak orang yang minta cerai dan akhirnya dia nikah lagi. Itu nggak konsekuen. ya, Berarti cerai bukan solusi kan? ya. Bukan solusi yang terbaik kan? Cerai itu menjadi alasan. Iya, jadi alasan akhirnya. Ya. Jadi kalau Anda sudah memiliki pernikahan diberkati di gereja, pernikahan secara Kristen, lalu terjadi sesuatu hal dan Anda menginginkan, oh cerai aja gitu ya. Baca dulu di dalam Lukas 16 ayat 18 ini. Konsekuensi ini harus apa ya, ini menjadi konsekuensi yang harus ditanggung sebetulnya. Dan ya itu tadi. Gitu ya Pak, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kalau masih ada lanjutan pertanyaannya silahkan. Monggo. Bisa WhatsApp aja boleh Pak di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Oke, eh ini ada yang nanya nih Bu, WhatsApp. Hari ini Ya, apakah temanya marah dan sakit hati? Enggak, nah, nggak ada tema kan kita, enggak ada tapi tema gitu. biasanya beruntun. Biasanya masih satu satu tema ya nggak tahu mungkin ketika kita ngobrolin tentang marah sakit hati ada orang yang teringat oh saya masih sakit hati terus kemudian nanya biasanya seperti itu sih. Tapi ini saya ingin bertanya tentang hal yang lain boleh boleh banget. Boleh. Pertanyaan gini, apakah waktu peristiwa air bah, oh ini cerita tentang Nuh ya, itu kira-kira sampai di daerah kita di Indonesia nggak? Hmm, itu berarti bumi purba ya Bu? Iya, Kalau di kejadian itu dikatakan kan menutupi seluruh bumi ya. iya. Di bumi kok. Kalau Nah, bilang bumi ya seluruhnya dong. tuh kalau menutupi seluruh bumi artinya ya memang memang seluruh seluruh bumi gitu ya. Iya, Berarti ya sampai sampai ke Indonesia gitu kan. Kita balik lagi ke kejadian aja deh di kejadian dikatakan seluruh bumi gitu ya. Ya, itu berarti seluruh bumi. Lalu yang kedua, apakah sebelum Adam dan Hawa belum ada manusia? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Bu. itu pertanyaan dari abad ke abad yang selalu ditanyakan, ya kan? Iya Kalau betul. itu ada dua pandangan, ada dua sudut pandang. Mm. Kalau dilihat roh Allah melayang-layang yang di kejadian 1 dan Ya. melihat bumi itu gelap gulita itu sebetulnya dunia sudah ada sebelumnya. Tapi karena Lucifer jatuh dalam dosa dan dibuang ke bumi, dia merusak tatanan bumi ini ngacak-ngacak. Jadi dibuat rusak sama setan itu. Maka dibentuk ulang sama Tuhan. Ada prediksi seperti itu. Maka kalau dilihat kenapa ada manusia apa binatang purbakala, Mm. kenapa ada kata raksasa itu 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 prediksi kedua. Tapi kalau saya sih maunya ya mengawalinya ya sudah dengan kehidupan Adam dan Hawa ya. Ya. Udah yang jelas aja. Jangan kita nanti mereka-reka. Kalau dibilang lagi nanti ada, ya kalau enggak. Karena kita belum ada yang tahu. Nanti kalau saya ketemu Tuhan Yesus tak tanyain. Eh, kalau karena- kalau hal yang misteri yang kita belum bisa ngerti, udah saya nggak mau bereka-reka dan saya nggak mau berandai-andai. Udah saya ngikutinya ada dari Adam dan Hawa aja udah. Iya betul.
Jadi kalau dilihat dari kisahnya Adam dan Hawa ya udah dari situ. Bisa jadi, cuman kadang-kadang manusia itu membingungkan dirinya sendiri dengan mereka-rekakan hal-hal yang kayaknya nggak perlu dipikirin gitu. Iya, yang gampang-gampang aja nggak mau jalanin kok mikirin yang ruwet-ruwet gitu loh. Jalan, maaf ya, bukan kita nggak berani, nggak mau jawab. Karena ini Ya, pertanyaan dari abad ke abad. selalu Dari ada tahun ke tahun tuh selalu ada aja yang pertanyaan begitu. Ya kalau mau ditanya dengan dua versi bisa. Tapi saya pikir-pikir itu nggak ada gunanya kok. Bisa dibuat cerita bisa. Tapi adakah manfaat dan gunanya? Sebetulnya nggak ada. Nggak ada karena apa? Ya yang sudah kelihatan jelas-jelas perintah yang sudah ada. Ini aja jalani deh. Ya, bahkan supaya kita tuh ngalami Tuhan. ya jangan sampai kemudian yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, terus kemudian menjadi sebuah pertentangan gitu kan? Itu nggak Nah, ada jadi gunanya. pertentangan, betul. Akan selalu jadi pertengkaran gitu, pertentangan dan perdebatan yang tidak pernah berujung pangkal gitu loh. Yang berlalu ya sudah berlalu gitu ya. Yang ke depan Iya, sebetulnya bagaimana kita bisa menjalaninya dengan tetap percaya gitu kan, iman kita tetap iya. memandang Yesus, nggak gagal fokus, itu sebetulnya lebih penting. Kalau tadi yang Ya itu lebih ditanyakan, penting. heeh. Kalau tadi yang ditanyakan nomor satu tadi, apakah peristiwa air bah sampai di daerah kita di Indonesia itu di Kejadian 7 ayat yang ke, bentar ini baru saya lihat soalnya. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Nah, kalau pertanyaannya sampai dari kita ya ini bumi termasuk Indonesia termasuk di muka bumi enggak gitu. Masuk ilmu bumi. Masuk bumi. Jadi ya berarti di seluruh bumi. Kalau itu kita percaya bahwa ya udahlah itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab ya sudah kita percaya gitu aja. Gitu ya, semoga menjawab pertanyaannya. Sekali lagi, karena memang seringkali hal-hal begini, ya mungkin beberapa orang mengatakan ini kan hal dasar gitu. Iya, tetapi daripada kita memperuncing segala dengan perdebatan, pertentangan, ya sudahlah. Kita lebih baik memandang ke depan aja. Yang jelas-jelas misalnya dikatakan tadi kan tentang marah atau jengkel, kita dikatakan suruh stop, berani nggak? Atau misalnya tadi hari Sabatnya Tuhan itu ketika kita bernapsu untuk sesuatu gitu terus Tuhan bilang stop, berani nggak kita menghentikannya? Nah, ini yang jelas-jelas perintah yang harus kita lakukan aja kadang-kadang kita masih mengabaikan kok. Gitu ya. Monggo silahkan yang mau nanya lagi boleh. Boleh deh. Tapi sekali lagi kita jawab tadi ya. Kalau memang lebih baik kita menjawab seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tadi kalau yang belum jelas atau mungkin masih masih ada pertanyaan lain dari pertanyaan yang sudah kita jawab, misalnya tadi, lah tapi ini seperti ini, silahkan sampaikan saja 081225225949 atau 081575800949. 081225225949 atau di 081575800949. Bu, tapi kan kalau ngelihat tadi ya tentang balik lagi sedikit ke tentang perceraian tadi. Kita kan sudah beberapa kali menyampaikan juga, Ibu juga beberapa kali menyampaikan, kita ngomong di Lukas 16 ayat 18. Itu ayat kuncinya di situ gitu kan. Lalu beberapa waktu yang lalu Ibu juga sempat menyampaikan, ya kalau berpisah boleh, tetapi ikatan pernikahan ini tidak terputus. Waktu itu kan disampaikan gitu. Ada yang bertanya meskipun itu misalnya KDRT dan lain sebagainya, itu tadi kuncinya berpisah boleh tetapi dengan konsekuensi yang di 16 ada 18. Nah, hari-hari ini kan kalau saya ngelihatnya banyak yang kemudian itu menjadi sebuah alasan, Bu. Ya terus, Ya, terus nih Rob. maksudnya menjadi alasan berpisah terus kemudian bercerai. Oh, setelah berapa lama kemudian dia memilih untuk menikah lagi gitu. Nah, makanya tadi Nirum waktu bilang perceraian itu bukan solusi tapi menjadi alasan. Padahal ini anak-anak Tuhan yang sering kali melakukan seperti ini gimana, Bu? Iya, makanya karena saya sendiri kan melihat ada banyak hamba Tuhan sendiri yang hidup kawin cerai Nah, setelah
cerai, dia nikah lagi dan dia menganggap dan berkata, aku sama yang ini cocok dan aku sama yang ini anakku bahagia. Terus pasangannya juga bahagia. Nah, model begini dinaikkan di mimbar. Akan jadi teladan dan akan jadi contoh buat orang anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Nanti Ya. akan jadi tren ini. Bahayanya di situ. Karena pada intinya itu masalahnya inti utamanya tuh sebetulnya Tuhan itu tidak menginginkan perceraian. Ya. Apalagi kalau ini yang dilakukan pernikahannya dari awal sama-sama Kristen. Tapi kalau pernikahan yang tadinya mereka belum bertobat, belum kenal Yesus, nah itu nanti kita bisa pertimbangkan gitu loh. Karena makanya kalau dibilang gini, tidak boleh dikebiah uyah. Kalau mereka dulu menikahnya di luar Tuhan, mereka nggak ngerti konsep pernikahan, terus mereka setelah cerai mereka menikah lagi itu masih kita bisa ngerti gitu. Oh nanti pasti ada cara, ada solusi yang Tuhan kasih. Ya, itu ada. Tapi kalau pernikahannya mereka dari pertama kali menikah sudah terima pemberkatan pernikahan di gereja, terus cerai, terus mereka nikah lagi ya itu nggak lucu. Itu Ya. nggak bisa jadi alasan, Oh. nggak. Iya, karena tadi ya bisa menjadi sebuah tren karena melihat contoh-contoh yang terjadi gitu kan. Iya, Merasa merasa bahwa oh yang sama yang dulu bukan jodohnya ternyata. iya. Sama yang ini lebih bahagia gitu ya, lebih happy. Ya ya kalau balik ke firman Tuhan ya akhirnya tidak menggenapi yang dikatakan firman Tuhan gitu kan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan gitu ya, Bu. Betul. Nah, jadi kalau kita mau menjadi pelaku firman, ya tadi apa yang dikatakan di firman Tuhan itu yang harus dilakukan, bukan terus kemudian Makanya buat saya baptisan nggak usah dipersulit. hmm, Tapi kalau orang mau menikah mesti dipersulit. nah, Maksudnya dalam pengertian dipersulit ini nih pelajarannya harus lebih lebih intens, lebih lama gitu loh. Mesti didetail beneran, ditantang bener. Kamu sudah yakin ini pasanganmu? Kamu sudah yakin ini? Kasih tahu kelemahannya apa. Saya pernah ngonseling orang, saya bilang tuh kenapa kamu mau kawin sama orang ini? Dia galak loh, jelek loh, gendut loh, tua loh. Saya gituin sengaja. Tapi saya ngelihat kesungguhan hati pihak yang laki, dia merasa ya galak, tidak apa-apa. Saya sudah siap menerima dia padanya. Jelek lo, gendut lo, tidak apa-apa karena saya tidak menikah dengan fisiknya dia. Udah saya pokoknya saya jelek-jelekin sejelek-jeleknya, yang laki tetap bertahan. Ya udah, nikahlah dia. ya, ya karena memang eh, kita kalau kita ngomong gitu ya, konseling sudah ngelewatin konseling, lewat pelajaran, tapi ternyata memang ada hal-hal yang kemudian ya tadi itu seperti yang disampaikan Yang mereka berpisah. nggak, yang mereka nggak tahan itu dengan proses. Ya. Proses pernikahan yang mereka lupa bahwa mereka ini dari dua orang yang dididik dengan latar belakang yang berbeda, dengan tata cara budaya, kebiasaan yang berbeda. Mereka harus tinggal satu rumah. Ya. Pagi, siang, sore, malam ketemu dia lagi. Ya kan? Ya. Sedangkan kalau dulu waktu masih pacaran, kuncar, waktu kunjung pacar aja 1-2 jam, 3 jam pulang rumah. Jadi masih pakai kedok bisa sih, atau pakai topeng masih bisa. Tapi kan udah menikah itu nggak bisa, nggak ada yang ditutupin lagi, Ya. Nggak ada topeng-topengnya. nggak ada. Capek deh pakai topeng.
Kayak tadi gitu ya yang kita bahas di awal tentang emosi, tentang marah gitu ya. Kalau misalnya tadi kayak yang, nahan gitu ya, nahan emosi, ketika terpetik satu hal terus itu meledak, kemudian memutuskan untuk ya udah pisah aja gitu, itu kan seringkali kita nggak tahan dengan prosesnya. Padahal kan Iya, sebetulnya proses antara suami istri ini saling saling memurnikan gitu ya, Bu. iya. Terus kemudian alasannya sudah tidak sejalan. Ya kalau dari dulu kan ya memang seperti itu pikirannya Kita dulunya pria dan juga nggak sejalan. Dulu nggak cocok, dicocok-cocokin. Setelah menikah kecocok bener gitu loh, Ningrum. karena kadang-kadang alasan yang digunakan itu buat saya kadang-kadang berpikir gini, kok bisa ya gitu ya. Dulu juga nggak cocok sebetulnya mau pria wanita tuh juga nggak ada yang cocok gitu kan. Yang ada adalah Nah, mencoba untuk memahami masing-masing selama sepanjang sekarang perjalanannya. mau cocok dari mana? Namanya aja menikah dengan lawan jenis. Udah nggak cocok satu. Lawan jenis. Ya selamanya kawinnya dengan lawan jenis, ya selamanya akan jadi lawannya. Mau menikah sudah 50 tahun, dia juga akan jadi lawannya, sparring partnernya. Pasti akan lawan terus, gak mungkin enggak. Semakin lama pernikahan, semakin ketidaksamaan, ketidakcocokannya semakin tajam. Betul, Lihat betul. ya, Iya. coba kita naik pesawat dengan titik yang sama, Mm-mm. ya. Mindsetnya, mindsetnya tujuan, destininya terpaut 0,001. Iya. Kalau jarak penerbangannya pendek nggak kerasa. Tapi Nah, kalau jarak penerbangannya semakin panjang, semakin jauh. tujuannya Ukraina, mendaratnya di Rusia, Iya, betul. mendaratnya pasti nggak sama. Nah, pernikahan itu seperti itu. Ketidakcocokannya itu sudah jelas. Hmm. Semakin panjangnya pernikahan, pasti ketidakcocokannya semakin kelihatan jelas. Betul. Semakin jauh ketidakcocokannya. Iya, betul. Ini tuh apa ya? Justru menjawab pertanyaan, justru jujur ya, ini menjawab pertanyaan saya gitu ya. Kok semakin lama tuh bukan semakin yang ngerti, tapi kok semakin rasanya kok kayak gini ya gitu. Jadi malah justru karena semakin lama itu tadi ketidakcocokannya semakin terlihat gitu kan. Tapi persoalannya bukan memperbesar ketidakcocokan. Persoalannya adalah bagaimana kita tadi kalau ada kalimat yang ini loyal to proses gitu ya, semakin memahami bahwa ini adalah sebuah proses kita, penundukan diri kita kepada Tuhan gitu ya, Bu. Oke, masih ada waktu. Bentar, adakah yang kirimkan WhatsApp? Halo, Bu. Suaranya jauh banget. Di kamar mandi. Oh, oke. Ditunggu sebentar ya. Nah, buat Anda, ya, ini terima kasih ya yang sudah kirimkan WhatsApp, ditunggu ya. Yang mungkin mau kirimkan WhatsApp-nya lagi, silahkan 081225225949 atau 081575780949. Niro masih jawab pertanyaan Anda bersama dengan Bu Elis, masih bisa berhamja, waktunya masih ada, masih dari 10 ini baru jam 10.11 kita selesai mungkin sekitar 10.30 jadi masih ada waktu. Silakan 081225225949 atau 081575780949.
Nah, kan kalau sudah jam 10 begini, oh ini mungkin yang tadi ya kita jawab. Sudah selesai bersih-bersih beberesnya, tadi sudah sambil dengerin, terus kita sambil em, apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan. Halo Bu, Arya. Masih Bu Elis masih masih break sebentar. Nah, Diro masih temanin Anda. Yang mau nanya-nanya boleh 081225225949. Atau 081575 949. Teleponnya pakai WhatsApp di 081225225949 atau 08157575 949. Bentar. Halo, halo Bu. Ya Ningrum, Yes. Nah, ini udah ada yang bertanya lagi Bu. monggo. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Ini ada suaminya seorang pendeta di gereja. Lalu istrinya itu bekerja di perusahaan jemaatnya. Sekarang istri pendeta ini selingkuh sama teman sekantor. Sekarang dia keluar dari kerja. Padahal kan seharusnya dia menjadi panutan di gereja ya Bu. Betul, Tapi mungkin dengan dia keluar dari kerja itu sudah berupaya untuk menjauhkan ya Bu. betul. Dia Halo mungkin Bu. dia Ya, keluar dari kerja itu karena dia kepengen putus jauh. ya jadi menjauh. Kalau ada kasus begini memang menjauh ya atau lari menjauh. Jadi Ya, mungkin ini menjadi salah harus satu menjadi tadinya satu kepleset, pleset. Sekarang terus dia sadar mungkin kalau udah kebablasan, jadi dia menjauh. Betul. Karena kalau godaan seperti ini yang harus dilakukan adalah menjauh. Tipsnya menjauh atau lari menjauh ya. Didoakan saja Bu supaya bisa kembali, bisa bertobat dan balik sama Tuhan. Gitu ya. Sebagai semua orang mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi sekali lagi kita doakan aja supaya dia balik sama Tuhan. Gitu ya Bu. Ya, betul. Oke, lanjut. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya Bu. Ini tadi yang bertanya. Selamat pagi Bu, Shalom mau nanya, gimana ya membedakan suara hati ini dari kedagingan atau Roh Kudus? Iya, puji Tuhan. Ningrum, Dalam, itu kasih dong ayatnya Ibrani 4:12. oh ya, Ibrani 4 sebentar, sebentar, sebentar. Ibrani 4 ayat 12. Terus ini yang membedakan roh dan jiwa itu ya Bu? Bentar, saya jawab ya Bu. Ini bisa di dalam Ibrani 4 ayat 12. Kayaknya ini waktu itu kita sudah jawab deh ya. Mungkin ini Oh, udah sering kali, tapi nggak apa-apa. Jawab aja, mungkin dia kemarin nggak ikut kan. ya betul. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Balik lagi adalah firman Tuhan itu hidup. Jadi Ibu saya balas dengan ketikan ya ke Ibu ini. Biar bisa dijawab pertanyaannya. Ibrani 4 ayat 12 ya. Udah kejawab belum? Sudah. Tapi kalau mau tanya silakan Bu. Jawabannya itu tadi udah dibacain di Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau Ibu mau tanya lagi nih, yang bertanya silakan boleh tanya lagi ya. Sementara saya jawab pertanyaan yang lain. Bu, kalau supaya rumah kita tidak bisa diguna-guna, gimana caranya ya, Bu? Apa? Supaya apa nggak bisa diguna-guna? Rumah, rumah kita nggak bisa diguna-guna. Perintahkan malaikat untuk jagain. Ya. Sebetulnya dengan hidup kita sendiri aja nggak bisa. Tapi rumah kita memang perlu kita doakan. Perintahkan malaikat untuk berkemah di sekeliling Rumah. rumah kita. Itu Mazmur berapa ya, 34. Malaikat-malaikat berkemah di sekeliling kita. Itu malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, itu di sekeliling ini ya. Tapi berkemah di sekeliling kita nih, kitanya pribadinya. Jadi ketika kita ada di rumah atau dimanapun atau di hotel manapun, kalau kita ini orang yang takut akan Tuhan, kita akan dikelilingi malaikat Tuhan. Ya. Cuman kalau mau rumah ya perintahkan aja. Perintahkan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kita. Tapi pastikan nggak ada pembantu kita yang bawa jimat atau nggak ada yang bawa kuasa gelap. Hmm. Itu bisa menjadi celah ya, Bu? Iya, karena Firman sudah bilang bahwa kutuk nggak akan datang tanpa alasan. Nggak ada kiriman santet, tenung, pelet, guna-guna yang bisa mampir ke rumah kita kalau nggak ada landasannya. Tapi kalau di rumah kita tiba-tiba kita punya patung yang ada dalamnya ada kuasa gelapnya. Terus misalnya kita dikasih souvenir orang, tapi souvenir itu ternyata ada kuasa gelapnya. Nah itu ketika ada orang kirim tenung, dia bisa mampir ke tempat itu. Nanti ketika nunggu celah kita lagi ada celah kita, dia langsung nerjang salah satu anggota keluarga. Ya. Jadi pastikan bahwa rumah kita sendiri itu bersih terlebih dahulu. Mungkin kita Iya, sebagai si pemilik, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita memang udah nggak punya sesuatu, tetapi bisa saja dibawa oleh tadi pekerja yang ada di rumah kita. kalau enggak kita sendiri yang beli sesuatu, maaf, ini saya enggak anti ya. Contoh misalnya ada adat tertentu yang misalnya dari bentuk kayu udah dari pohon udah disembayangin, disesajenin. Oh, pada waktu dipotong mau dibentuk sesuatu, disajenin lagi untuk mencari ilham roh, untuk mencari inspirasi ini kayu mau dibuat apa. Setelah jadi bentuk seperti yang terinspirasi, ketika dipasarin atau dijual, di depannya dikasih sesajen lagi. Wah itu kuasa gelapnya banyak banget. Ya. Nah, kalau kita bawa masuk ke dalam rumah kita, itu jadi celah juga. Ya, itu jadi landasan. Jadi landasan yang bisa masuk. Jadi pastikan bahwa di dalam rumah kita tuh bersih terlebih dahulu, terus kita minta malaikat Tuhan untuk menjagai, melindungi gitu ya, Bu. Ya. Eh, ini harus apa ya, harus dipahami gitu ya. Kadang-kadang ketakutan kita tentang hal ini tuh juga bisa menjadi celah juga gitu kan. Kita kan waktu itu juga bahas bahwa ketakutan itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan gitu ya, Bu. Ya, betul.
Nah, kalau kita aja udah takut-takut, terus kita nggak percaya bahwa Tuhan itu melindungi kita, itu juga bisa menjadi kan nggak percaya sama Tuhan, gitu kan. Jadi celah untuk kita ada sesuatu hal masuk seperti itu. Jadi dasarnya terlebih dahulu kita percaya penuh kepada perlindungannya Tuhan, percaya penuh kepada otoritas dan kuasanya Tuhan terlebih dahulu. Itu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini tadi yang bertanya. Kalau mau tanya lagi silahkan. Kirimkan melalui WhatsApp. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke. Salam Bu, selamat pagi. Mau tanya sedikit. Tadi ada kalimat tentang seharusnya jadi panutan. Saya sendiri, saya ada pengalaman, punya teman. Dia seorang anak pendeta. Tapi kalau dia bercerita itu membuat orang tergerak hatinya belas kasihan terhadap dia dengan memberkati dia. Kalau kirim pesan tidak berhubungan kirim berkat seperti saat ini, dia tidak akan balas pesan saya. Tapi kalau chat kirim berkat, responnya cepat dan rohani sekali. Honestly, annoyed banget di hati saya. Sepintas sampai ada rasa males paling orang-orang begitu hanya butuh berkat saya doang. Gimana ya Bu bijaknya menghadapi hal seperti ini? Ya, sebetulnya balik lagi itu memang karakter orang. Ya, itu karakter orang. Kalau menurut saya nih, kalau nggak tergerak hati jangan dikasih. Daripada Anda ngomel nantinya, jangan sungkan. Tapi kalau sudah Anda tergerak hati, digerakkan Roh Kudus kasih, ya, dia nggak bales pun, dia nggak respon pun, Anda nggak perlu kecewa. Karena kalau 3:23 berkata begini, apapun juga yang kamu akan perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan ini, kalau kita memberinya karena Tuhan, melakukannya, menolong orangnya karena Tuhan, orang itu ngerti kita, nggak ngerti kita, kita juga nggak akan marah, nggak akan tersinggung, kita nggak akan kecewa, nggak akan jengkel. Ya, karena memang banyak manusia itu yang model begitu Bu. Ketika dia dikasih berkat, responnya cepet banget. Tapi ketika enggak, ya dia lama. Mungkin bukan juga masalah seperti itu ya. Cuman kadang-kadang gini, kalau pas dapat berkat cepet langsung terima kasih. Karena kalau tahu nggak dikasih terima kasih kan kayaknya nggak menghargai orang memberi. Tapi kalau pas pertanyaannya atau yang apanya nggak terlalu penting yang harus segera dijawab, mungkin dia banyak pekerjaan sehingga dia tidak segera menjawab, itu bisa juga. Ya kan, pendapatnya yang penting kita jangan sampai salah asumsi, jangan sampai kita menghakimin orang ujung-ujungnya. Ya. Ya itu jadi patokan saya kalau 3:23 bacain ring room tolong. Kalau 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang saya kerjakan, Bu. Saya lakukan ini dari tahun ke tahun, maka teman-teman saya bilang, kamu nggak kecewa? Kamu kok nggak bosan nolong orang? Orang yang kamu tolong, orang yang kamu bantu aja, lihat sama kamu kayak begitu. Kayak orang nggak kenal. Saya bilang, buat saya nggak urusan. Karena saya lakukan seperti untuk Tuhan kok. Saya lakukannya untuk Tuhan kok. Saya untuk dia, tapi ukuran saya untuk Tuhan. Jadi orang itu ngerti saya syukur. Orang itu nggak ngerti saya nggak apa-apa. Orang itu mau balas saya ya puji Tuhan. Orang itu balas saya dengan kejat ya alhamdulillah. Itu berkatku. Udah, karena di ayat 24-nya kan jelas dikatakan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian
yang ditentukan bagimu sebagai Yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya sudah, Tuhan yang kasih upah kita, bukan orang itu. Ya, legowo ya Bu ya, atau Bapak ini yang bertanya legowo. Kalau sudah ngasih, ya udahlah, lepasin, bebasin. Tanpa dia harus menjilat-jilat sama kita, harus baikin kita. Kadang orang sama saya pun bisa banyak gelo kalau ngasih saya, karena saya ini bukan tipe orang yang penjilat. Yang kedua, saya ini bukan tipe orang yang tiap hari pegangan HP, WA, ya. Kadang-kadang saya bisa 1 hari loh, 1 hari bisa nggak pegang HP karena nggak ada yang bacain saya. Mau telepon aja, saya harus pakai telepon kuno. Kalau yang telepon yang sekarang touchscreen itu saya rada kesulitan. Saya hanya bisa, makanya HP saya bolak-balik rusak, yang ada pencetannya, ada tombolnya itu saya pertahankan banget. Karena kalau nggak gitu saya nggak bisa nelpon orang loh. Saya bisa nelpon orang itu hanya pakai telepon kuno. Ya. Ya. Jadi kadang ada orang yang marah sama saya. Pinternya ngomong, tapi nggak bisa ngelakoni. Maunya terima orang kaya, orang miskin nggak diladenin. Ya saya cuma nih wis karepmu, kowe meng komentar apa tentang aku, sukamu. Yang penting Tuhan tahu saya ini punya waktu apa enggak. Saya nggak bisa bales, kadang-kadang itu ada WA yang 3 bulan yang lalu baru kebaca. Wih, karena lagi rada nganggur di perjalanan, anak saya buka-buka ternyata ada yang numpuk-numpuk di bawah sampai 3 bulan 2 bulan. Nah itu minta maaf, maafin saya sebesar-besarnya. Ya, buat tadi yang kirimkan WhatsApp, masalah sikapnya dia itu Biarin urusannya aja. dia dengan Tuhan, gitu ya. Yang penting kita mengendalikan sikap kita bahwa kita ikhlas ketika menolong, kita ikhlas ketika kita memberkati gitu, dengan landasan tadi. Semua dilakukan seperti untuk Tuhan. Masalah responnya si dia itu bukan Urusan dia. urusannya kita. Ya, betul. Itu sudah urusannya dia dengan Tuhan. Gitu aja ya. Nggak usah menjadi kalau kita kok kayak gitu harusnya dia jadi panutan, dia kan anak pendeta bla bla bla. Kita jadi judges nantinya. Kita jadi hakim. Padahal sebetulnya bukan hak kita untuk melakukan itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kalau masih mau bertanya silakan. Oke, lanjut. Udah 10.30 tapi masih ada WhatsApp, dibaca dulu aja deh. Kan biasa Kan mendekati biasa. jam terakhir. Selama saya belum di WA sama Ci Ervin nggak apa-apa. Gimana ya Bu, supaya dalam menjalani hidup ini kita tidak mudah bingung dan mudah marah sama orang lain? Terima kasih Bu. Baca firman, renungkan dan perkatakan firman, lakukan. Itu supaya dalam hidup ini kita nggak bingung dan nggak apa tadi Ningrum, nggak Mudah bingung marah, dan mudah marah tidak sama mudah orang. marah. Firman yang kita renungkan dan kita perkatakan itu akan jadi rem yang paling makem buat kita. Itu yang saya ngerasain. Benar-benar loh. Maka dikatakan di Yohanes 15 tuh, di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Tapi jika kamu tinggal di dalam aku dan perkataanku ada di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Itu benar sekali. Semakin saya banyak merenungkan firman dan memperkatakan firman, setiap kali mau marah, setiap kali mau ada masalah, saya nggak pernah bisa respon negatif loh. Karena Pak Roh Kudus langsung kasih saya firman tuh muncul jret gitu. Itu jadi rem yang paling makem. Mau marah, mau ngomong lagi mulut saya langsung diem. Karena apa? Roh Kudus kasih muncul firman. Wah itu firmannya makem banget, jadi rem yang paling jitu itu. Ya. Ya.
Jadi baca, renungkan, perkatakan firman. Terus, jangan berhenti. Nanti firman itu akan jadi pewahyuan buat kita, membuat kita punya pengertian yang benar, sehingga kita bisa melakukan firman. Oke? Nah, nggak mudah bingung, nggak mudah marah, kuncinya firman Tuhan. Bingung itu karena kita Yes. nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita baca firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan, kita akan tahu kita harus ngapain. Ya. Nah, jadi mungkin kok jawabannya itu lagi? Ya memang itu jawabannya. Ya memang jawabannya itu. Balik lagi ya, jawabannya memang firman Tuhan gitu ya Bu ya. Itu usaha. Ya. Usaha kita bukan robot. Kalau kita robot dikendalikan sama mesin. Ya. Tapi karena kita ini diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Ya, itu usaha kita tadi, latihan ibadah tadi loh, kita berjuang, berjerih payah, berusaha bagaimana kita bisa melatih ibadah kita sampai menjadi ibadah yang sejati, menjadi gaya hidup, dan menjadi perbuatan kita. Latihan terus-menerus. Latihan terus-menerus. Betul. Ya. Oke. Selesai. Oke. Selesai. Karena nggak ada yang WhatsApp lagi. Ada lagi yang WhatsApp. Puji Belum. Tuhan di terakhir. Nggak ada Bu. Oh, puji Tuhan. Saya juga sudah ada tamu depan saya. Oke, terakhir Bu, pesan buat pendengar buat Good News Family. Tetap semangat, percayai Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Oke? Akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan hidupmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu Rabu depan. Sampai Shalom. ketemu Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa.